warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, serta Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh. Yang semua nikmat-nikmat ini patut untuk kita terus syukuri sepanjang hidup kita. Dan di antara nikmat pula yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat rasa aman. Ketika nikmat aman ini ada pada diri seorang hamba, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia peroleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah setelah mereka merasakan nikmat aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah salah satu bentuk wujud dari mensyukuri nikmat aman yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian beribadah kepada pemilik al-bait, yaitu Ka'bah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dalam surah Quraisy. Yang telah memberikan kepada kita rasa dari hilangnya rasa lapar kita, yaitu Allah berikan kita makanan. Kemudian Allah menghilangkan rasa takut pada kita, yaitu dengan memberikan rasa aman. Maka dengan rasa aman ini, kemudian wujud kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis hasan riwayat Imam Tirmizi, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hissat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggalnya, kemudian diberikan dia kesehatan, kemudian Allah berikan makanan di pagi hari itu, maka seolah-olah dunia ada di genggaman tangannya. Sebuah rasa bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan rasa aman pada diri kita. Maka seorang hamba tidak boleh dia mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-112, ketika Allah memberikan perumpamaan kepada sebuah kaum, yang kaum itu mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rasa aman. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Allah membuat satu perumpamaan suatu negeri yang dahulunya aman, tentram, rezeki datang dari arah mana saja.
Kemudian fakafarat bi an'umillah. Kemudian ahlinya, penduduknya mulai mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai mengkufuri nikmat aman, nikmat berbagai macam rezeki yang datang kepada mereka. Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Kemudian dengan sebab kufur mereka dengan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah berikan kepada mereka pakaian berupa kelaparan dan ketakutan disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Sebagai bentuk rasa adil Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menimpakan suatu azab, Allah tidak akan menimpakan satu hukuman kecuali si hamba melakukan kemaksiatan dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah kemudian memberikan azab, Allah memberikan suatu hukuman tanpa ada sebelumnya. Tidak mungkin. Kesalahan yang dibuat seorang hamba pasti berujung kepada azab. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba pasti berujung kepada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Jika seorang hamba melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah, dia senantiasa melaksanakan amal-amal saleh, maka Allah akan berikan ganjaran kebaikan dan pahala yang berlipat. Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada para hamba-hambanya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa rasa aman ini, yaitu mereka mengkufuri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka tidak mengikuti apa-apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa akhadahumul adabu wa hum zalimun. Kemudian Allah dalam surah An-Nahl di ayat berikutnya, di ayat 113, maka Allah akan musnahkan mereka dengan azab dan bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah berikan dia nikmat tapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Berarti dia zalim. Maka kita mengingatkan pada diri kita pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada di negeri yang Allah berikan rasa aman, kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan kajian dan berbagai macam amal-amal soleh. Maka syukurilah. Lihatlah di negeri-negeri lain yang mereka harus sibuk untuk mempertaruhkan nyawa mereka, mereka sibuk untuk mencari maisha, sibuk untuk mempertahankan keluarganya dan seterusnya. Sementara kita diberikan rasa aman, keluar dari rumah kita untuk mencari rizki, pulang kembali bertemu dengan anak kerabat kita dan keluarga kita, semua dengan rasa aman. Maka syukurilah nikmat seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Sekarang kita masuk pada bab iftaru yaumi min Ramadan bila uzrin, yaitu dosa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan rukhsah. Iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Sebagaimana makna puasa yang datang kepada kita, secara bahasa maknanya adalah saum atau siam, yang maknanya adalah menahan. Adapun menurut syariat, istilah kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, saum adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan ini insyaallah kita sudah memahaminya tentang makna dari puasa. Dan macam-macam puasa kata para ulama terbagi menjadi dua, yaitu puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib yaitu sebagaimana yang akan datang pada kita beberapa waktu yang akan datang, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa kafarah, ini pun juga wajib bagi orang yang melanggar berpuasa atau berbuka dengan cara berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Insyaallah kita akan tambahkan di faedah yang terakhir nanti. Dan yang berikutnya yang wajib adalah puasa nazar. Jika seorang hamba telah bernazar untuk berpuasa, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi saya akan puasa 2 hari kalau anak saya lulus ujian, misalnya seperti itu. Maka dia harus melaksanakan nazar ini.
sebagai bentuk ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah, dan insya Allah kita sudah memahaminya. Sebagian di antara kita sudah melakukannya insya Allah taala, yaitu puasa Senin dan Kamis 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud sebagai puasa yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Selain itu ada juga puasa, selain yang puasa wajib dan sunnah, ada puasa-puasa yang dimaksiati dalam sisi hukum pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia berpuasa di tanggal 1 Syawal. Puasa ketika kaum muslimin menikmati hari makan dan minumnya setelah dia berpuasa selama Ramadan. Di sini jemaah sekalian, nikmatnya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seseorang makan, minum bisa bernilai ibadah, bisa bernilai dosa. Di bulan Ramadan, seseorang ditahan untuk tidak makan dan minum dan menahan hawa nafsunya. Bukan karena dia itu tidak enak makan, bukan karena dia sedang sakit, bukan karena dia itu tidak berselera makan, atau dia tidak bisa membeli makanan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk tidak makan dan minum. Maka nilainya ibadah. Tetapi ketika 1 Syawal yang seluruh kaum muslimin memulai aktivitas dia untuk makan dan minum, maka ketika dia tidak makan, maka jadi berdosa. Kenapa? Perintahnya disuruh makan dan minum untuk berbuka. Maka di sini nikmatnya kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makan minum kita nilainya ibadah. Kita tidak makan di bulan puasa nilainya ibadah. Ketika kita makan di hari 1 Syawal, nilainya ibadah. Enggak, saya masih kuat puasa. Sekalian 35 hari. Sekalian sambung sama Syawal. Puasa Syawal. Berdosa. Ini nikmatnya kita beribadah sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sangat sederhana dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan hukum berpuasa Ramadan, kata para alim ulama, berdasarkan ijma, berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah hukumnya wajib dan fardu ain. Difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 kali Ramadan sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa mengingkari kewajiban puasa, maka dia telah kufur. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa, maka dia kufur. Bedakan dengan orang yang tidak berpuasa, tapi ini mengingkari sehingga kemudian dia tidak berpuasa. Karena orang yang tidak berpuasa boleh jadi bukan karena dia mengingkari, karena sebab-sebab yang lain. Maka dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan dahulu puasa yang diwajibkan atas umat sebelum kami, yaitu di waktu atamah. Atamah itu adalah waktu antara sholat malam, waktu Isya, sampai kemudian pada malam berikutnya. Jadi puasa di zaman dahulu tidak setelah terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi sejak Isya sampai kemudian malam berikutnya. Maka kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berpuasa di tahun kedua Hijriyah, maka umat Islam wajib berpuasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan tentang tahapan puasa Asyura bagi kaum muslimin. Yang pertama beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah melakukan puasa Asyura bersama dengan orang-orang kafir di kota Mekah. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu sudah Nabi SAW lakukan bersama dengan orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari puasanya orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Dan Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah SAW yasumu. Kemudian Rasulullah SAW pun berpuasa di hari itu.
Jadi puasa Asyura itu sudah familiar di masa Nabi SAW sebelum puasa Ramadan. Kemudian di tahap yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahud melakukan puasa Asyura, kemudian beliau SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Dalam sabdanya, dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, wal yahudu tasumu Asyura, kemudian melihat bahwasanya orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Faqalu, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, hada yaumun zahara fihi Musa ala Fir'aun. Ini adalah hari di mana Musa dimenangkan atas Fir'aun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak dan lebih bangga terhadap Musa dibanding dengan orang-orang Yahud, maka berpuasalah kalian. Jadi pada tahap pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang musyrikin kafir, beliau berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika di Madinah melihat orang-orang Yahud berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk kemenangan mereka terhadap Fir'aun, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian lebih berhak untuk melakukan puasa ini dibanding dengan orang Yahud, maka berpuasalah. Maka kemudian jadilah puasa ini menjadi wajib bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahap yang ketiga, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, maka hukum puasa Asyura menjadi anjuran dan tidak wajib lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma furida Ramadan taraka yaum Asyura. Setelah Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a tarakah. Barang siapa ingin puasa, monggo silakan berpuasa. Barang siapa tidak berpuasa, ya silakan tidak berpuasa. Artinya puasa di bulan tanggal 10 Asyura Muharram adalah sunnah, bukan lagi wajib. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan di tahap yang keempat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, maka di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-'amu al-muqbilu insyaallahu sumnal yaum at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita akan berpuasa di tanggal 9. Dan qadarullah Nabi alaihi salatu wasallam wafat sebelum beliau berpuasa bertemu dengan tahun berikutnya. Kemudian diambil istinbat oleh para ulama bahwasanya puasa Asyura itu yang utama adalah menggandengkan tanggal 10 itu dengan tanggal 9 sebelumnya. Jadi nanti kalau kita bertemu dengan hari Asyura, maka berpuasalah sehari sebelumnya untuk menyelisih orang-orang ahli kitab. Ya, dan ini yang disabdakan Nabi SAW, andai beliau hidup di tahun depan, maka beliau pasti berpuasa. Maka kemudian para ulama mengambil istinbat bahwasanya puasa Asyura itu yang utama adalah ditambahkan satu hari sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian makna tidak berpuasa di hari Ramadan, sebagaimana yang menjadi pembahasan bab kita adalah maknanya adalah berpuasa itu bisa dia tidak berpuasa di siang hari Ramadan itu sejak dari awal. Jadi sejak dari awal dia memang sudah nggak puasa. Atau yang kedua, di tengah-tengah hari dia berniat untuk tidak berpuasa. Jadi mokelnya itu di tengah-tengah hari. Bisa yang pertama memang sengaja dia sejak awal. Yang kedua menyengaja tidak berpuasa di tengah-tengah hari. Dalam perjalanan dia berpuasa, dia berniat, tak mokel lah ini. Maka ini ada dua keadaan. Sementara kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan siang hari adalah sejak terbitnya fajar, ya, hingga kemudian tenggelamnya matahari itu dianggap sebagai satu hari dalam berpuasa Ramadan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih, al-fajru fajrun yuharrimu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Wa fajrun tuharrimu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua. Yang disebut dengan fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau datang fajar shadiq, yaitu dengan berkumandangnya adzan subuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuharrimu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, yaitu diharamkan kalian untuk makan dan dihalalkan untuk salat. Maknanya apa? Ketika sudah waktu subuh, maka tidak boleh lagi dia makan dan dimulainya lagi atau dihalalkannya dia untuk salat, yaitu mulai salat subuh. Jadi perhitungan yang dimaksud dengan siang hari itu dimulai dengan sejak terbitnya fajar shadiq, yang dia menahan diri dari makan, kemudian dihalalkannya dia salat subuh, yaitu mulai salat subuh. Sementara yang dimaksud dengan fajar kadzib, yaitu tuharrimu fi shalah wa yahillu fihi ta'am, yaitu kalian diharamkan untuk salat, yaitu bukan waktunya waktu salat subuh, dan dihalalkan kalian makan dan minum. Sehingga dahulu para sahabat ketika diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai berpuasa di fajar shadiq itu, maka di antara mereka ada yang mengikat kakinya dengan tali, sehingga terlihat di kakinya itu ada benang, ya, untuk membedakan antara benang yang putih dan yang gelap. Padahal maksudnya adalah fajar shadiq di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kaum muslimin ada yang sebagiannya mereka tidak berpuasa dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa rukhsah, tanpa keringanan di siang hari. Ada yang sejak terbitnya fajar memang sengaja dia tidak puasa. Boleh jadi dia ikut sahur, ya, tapi kemudian dia memang sengaja nggak puasa, atau dia tidak berpuasanya sengaja untuk di tengah hari. Ya. Dan di sana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang Allah berikan uzur untuk tidak berpuasa. Sementara yang dimaksud dalam bab ini adalah orang-orang yang tidak berpuasa bukan karena uzur. Lalu siapakah mereka yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang dia sakit atau sedang safar dalam perjalanan, maka baginya ya tidak wajib berpuasa, dan sebanyak hari yang ditinggalkannya maka dia akan mengqadha'nya. Ini yang pertama, yaitu orang yang sakit. Dan orang yang sakit jamaah sekalian yang boleh tidak berpuasa, yaitu kalau sakitnya ini mendatangkan mudarat bagi dirinya. Kalau sakitnya itu mendatangkan mudarat ketika dia berpuasa, maka dia ada rukhsah, dia ada uzur untuk tidak berpuasa. Jangan sedikit-sedikit kemudian karena sakit, kemudian wah aku loro ya, gak poso aku. Sakit apa? Ada panu sedikit. Sakit jemaah sekalian. Atau sakit pusing sedikit lah, itu sudah dikatakan sebagai uzur sakit. Yang bisa merasakan kadar sakitnya kan dirinya, jemaah. Maka jangan kemudian bermudah-mudah dalam memberikan uzur dalam soal ini. Dengan alasan sedikit sakit kemudian dia tidak berpuasa. Hati-hati. Ada ancaman dari Allah dan Rasulnya tentang orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah. Ini yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah orang yang safar. Orang safar dia mendapatkan rukhsah dan uzur tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Dalilnya sama di ayat Al-Baqarah 195 tadi. Maka musafir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah diberi dua pilihan. Dia boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa. Dengan catatan, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, fayasumus shaim fayuftiru al-muftiru fala ya'ibu ba'duhum ala ba'd. Kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Dan di antara kami tidak saling mencela satu sama lain. Ya, lihat jemaah sekalian, betapa indahnya kehidupan di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan di antara mereka, mereka jalan bareng, tidak saling mencela. Ya. Yang satu ketika sholat Id ditambahan takbir, sebagian mengangkat tangan, sebagian tidak mengangkat tangan, betul? Yang mengangkat tangan mentahdir yang tidak mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan mentahdir yang mengangkat tangan. Begitu seterusnya. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi ini jemaah sekalian, mereka safar, sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa dan tidak saling mencela kami, kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini patut kita teladani ya, bagaimana kebesaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita yang masih dalam tahap tuwailib, menuntut ilmu yang kecil ini ya, seolah-olah sudah jadi pendekar ya, nahdiri para asatid, nahdiri para masayih. Ya, di mana adab kita aja Mas? Adab kita terhadap para alim ulama di mana? Ya, seolah-olah kita ini sudah banyak ilmunya sehingga kemudian mentahdiri orang-orang yang banyak memberikan jasa ilmu kepada diri kita. Murid nahdiri guru-gurunya. Waliyadzubillah. Ya. Kita berlindung dari hal yang seperti ini. Lalu manakah yang lebih utama kata para ulama? Apakah ketika dia safar itu harus berbuka ataukah tidak? Atau melanjutkan puasa maksudnya? Maka di sini dilihat kondisinya. Orang yang safar itu dilihat kondisinya. Secara umum orang yang safar itu boleh tidak berpuasa. Ini hukum dasarnya. Tapi lihat kondisinya. Ketika dia sedang safar, apa yang dia rasakan, apa yang dia sedang perbuat dalam safarnya. Yang pertama, jika dia merasa berat dengan dia berpuasa kalau safar, maka ini dia lebih utama untuk tidak berpuasa. Kalau safarnya ini memberatkan dirinya, ya, panas, ya, kemudian perjalanannya jauh, kemudian harus menempuh lereng, tebing dan seterusnya, maka ini tidak berpuasa itu lebih utama bagi dirinya. Yang kedua, jika tidak memberatkan dirinya dan tidak memberikan kesulitan bagi dirinya, maka yang demikian ini adalah dia lebih mudah untuk berpuasa. Maka berpuasalah. Kalau memang tidak ada keberatan bagi dirinya. Tapi kalau dia berpuasa justru membinasakan dirinya, maka yang seperti ini menjadi wajib, bukan lagi uzur bagi dirinya, wajib untuk tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa kemudian meninggal dunia di tengah jalan, karena dia kelelahan, karena dia kehausan, karena medannya berat dan seterusnya, maka dia wajib untuk berpuasa. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama ketika membahasnya sebagaimana dalam Sahih Fiqih Sunnah. Nah, kemudian siapa yang ketiga yang diberikan uzur oleh syariat, yaitu orang yang sudah tua renta atau yang sudah sepuh yang tidak memiliki kekuatan lagi untuk berpuasa. Karena mereka termasuk dianggap sebagai orang yang dikiaskan kepada orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh dalam jangka waktu yang panjang. Kalau ada orang yang sakit, ada kemungkinan untuk dia sembuh dalam waktu yang bisa diperkirakan oleh medis, maka dia ya bisa berpuasa di lain hari. Tapi kalau tidak bisa diperkirakan sakitnya memang lama, orang yang sudah sepuh dan seterusnya, maka yang seperti ini adalah berlaku bagi dirinya rukhsah dan uzur, maka dia mengganti dengan fidyah. 1 hari sebanyak hari yang ditinggalkan berpuasanya. Kata para alim ulama, ketika harus dibayarkan fidyah, maka dia adalah nilainya setengah dari zakat fitri. Setengah dari zakat fitri adalah nilai fidyah dari harga bahan pokok. Tapi kalau berupa makanan, maka sediakan makanan yang siap saji, yang lengkap menunya, ya, plus minumnya. Maka ini sudah mencukupi kata para ulama. Jadi boleh pilihannya 2, yaitu dibayarkan dengan makanan pokok, yang itu nilainya setengah dari zakat fitri, atau makanan yang sudah siap untuk disantap, plus lauknya, buahnya dan seterusnya, maka inilah jadi makanan yang jadi nilai fidyah. 1 hari dia mengeluarkan, setiap hari dia tidak berpuasa. Sebagian orang jamaah sekalian memberi makan fidyah pada orang yang miskin. Ini harus fakir miskin jamaah sekalian. Fidyah itu hanya untuk orang fakir miskin. Maka kadang mereka bertanya, loh kalau memberi makan kok 1 hari, kan makannya orang 3 kali.
Jadi ngasih makan orang itu satu hari, pagi, siang, malam. Ini boleh saja, berarti apa? Dia menggugurkan 3 hari dia tidak berpuasa. Bukan ini dianggap satu. Satu hari dia tidak berpuasa memberi makan satu orang fakir miskin, itu yang difahami. Jadi kalau dia 30 hari tidak berpuasa, maka dia kumpulkan 30 orang yang berbeda. Atau dia menjamin satu orang selama 30 hari ke depan. Maka silakan dipilih, mana yang lebih mudah untuk dijangkau, mudah untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu wanita hamil dan menyusui. Maka mereka adalah orang-orang yang diberi uzur, yang boleh dia tidak berpuasa. Wanita yang hamil dan menyusui. Di sana terjadi perbedaan di kalangan ulama aja Mas sekalian. Tentang apakah para wanita yang hamil dan menyusui itu dia wajib qadha, wajibnya fidyah atau qadha sama fidyah. Yang pertama, jika dikhawatirkan dirinya si ibu ketika dia hamil atau menyusui, dia kalau berpuasa khawatir nanti lemah, nanti bermudarat untuk tubuhnya, maka si ibu ini, kata para alim ulama, dia wajib qadha. Ya, tidak berpuasa, dia qadha di waktu kalau dia punya keluangan. Yang kedua, kalau dikhawatirkan bayinya, bukan ibunya sehat walafiat, tapi khawatir nanti bayi saya kurang asupan gizi, kurang asupan nutrisi karena saya berpuasa, maka yang seperti ini pun masuk pada poin yang pertama, yaitu dia wajib qadha saja. Nanti setelah selesai dia melahirkan, maka dia mengqadha di hari yang dia memiliki keluangan. Yang ketiga, kalau yang dikhawatirkan adalah ibunya dan bayinya, maka inilah yang terjadi perbedaan kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan wajib qadha, sebagian bayar fidyah, sebagian qadha plus fidyah. Perbedaannya di sini. Yang poin 1, 2 tadi mereka sepakat bahwasanya ini dikiaskan dengan orang yang sakit. Maka orang yang sakit itu hukum asalnya harus dia mengqadha, bukan bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya dan bayinya, ini kemudian terjadi perbedaan di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan mengqadha, mereka mengatakan fidyah saja, dan sebagian mengatakan qadha plus fidyah. Allahu a'lam mana yang menjadi yang rajih, karena sebagian merojehkan satu pendapat, yang lain merojehkan pendapat yang lain. Sehingga di sini ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama terkait dengan kondisi ibu yang hamil dan menyusui ketika dia khawatir. Datang pertanyaan pada kita biasanya, Ustaz, bagaimana kalau di bulan ini kita berpuasa? Hamil. Ya, tidak berpuasa kan? Kemudian setelah itu, setelah melahirkan, kemudian menyusui. Setelah menyusui berarti tidak berpuasa kan? Ya. Setelah menyusui, habis masa menyusuinya kemudian hamil lagi. Setelah hamil, melahirkan, menyusui. Tahun berikutnya lagi, hamil lagi. Saya katakan super mom. Wanita hebat ini. Kalau memang kondisinya memberatkan dirinya, maka pertama, kondisi seperti ini dibawa pada kondisi awal, yaitu dia tidak berpuasa dan wajib qadha. Ini hukum asalnya, jangan langsung ambil fidyahnya. Wajib puasa dulu, mengqadha di hari yang lain. Kalau memang ada keberatan karena satu dan lain hal seperti ini kondisinya ya ini subur ini ya Mas sekalian ya. Bapaknya rajin ini termasuk. Karena habis hamil, nyusui, hamil lagi begitu seterusnya. Mau puasa kan enggak sempat dia kan. Maka seperti ini diberi oleh kelonggaran para alim ulama untuk membayar fidyah. Karena memang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk terus dia berpuasa. Bayangkan sudah berapa tahun dia enggak puasa. 3 tahun katakan, iya nek 3 tahun berhenti. Nah kalau tahun keempat dia punya anak lagi. Nah, saya katakan super mom ini ya. Ibu yang super, Masya Allah. Wanita penyubur ya Mas. Kata Nabi SAW, nikahilah kalian wanita yang penyubur dan penyayang. Ya, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di yaumul qiyamah. Ini termasuk wanita yang diberi keutamaan oleh Nabi SAW, yaitu dia wanita yang subur ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mengapa menjadi ancaman bagi orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan rukhsah? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayat ini jemaah sekalian menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan rukhsah, berarti dia telah menyelisihi kewajiban yang telah dibebankan kepada dirinya. Maka jumhur ulama menyebutkan bahwasanya orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan rukhsah di siang hari Ramadan, maka dia telah berdosa besar. Tidak masuk pada kufur. Kecuali dia istihlal. Apa? Menghalalkan dia tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Halal kok, enggak apa-apa saya enggak puasa. Ini baru dia kufur. Selama tidak ada penghalalan atas maksiat yang dia lakukan, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Terjatuh pada dosa besar. Perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setiap kali kita mendengar firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhallazina amanu, jika kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'ak, perhatikan telinga kalian, dengarkan dengan seksama. Jadi ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba dan seterusnya, di Al-Quran ada sekitar 90-an lebih ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, fa innahu khairun ya'muru bih aw syarru yanha anhu. Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena sesungguhnya ada kebaikan yang diperintahkan untukmu dan ada keburukan yang akan dilarangnya setelah ya ayyuhalladzina amanu. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu menyeru untuk kita semua, kata Ibnu Mas'ud, maka perhatikan, setelah kalimat itu ada kebaikan yang Allah perintahkan untuk kalian dan ada keburukan yang Allah larang untuk kalian. Banyak jemaah sekalian contoh dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu di Al-Qur'an. Yang kita bahas ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ada kebaikan. Contoh lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab ini kepada para sahabat waktu itu. Wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, lihatlah kami, dengarkan kami. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat untuk mengucapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzurna wasma'u, dengarkan kami ya Rasulullah, dengarkan kami, lihatlah kami. Bukan mengucapkan ra'ina. Kenapa? Ada yang tahu asbab nuzulnya? Orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, maka mereka memelesetkan ra'ina. Maksudnya ra'ina dengan unzurnya itu sama. Maknanya lihatlah kami. Ya Nabi, tolong perhatikan kami. Ini sebagai bentuk adab para sahabat pada Nabi SAW. Adab seorang murid kepada guru, untuk tidak kemudian meminta kepada guru untuk kemudian tanpa memanggil yang baik, tanpa memberikan isyarat untuk memperhatikan pada dirinya. Ra'ina itu maksudnya lihatlah kami ya Rasulullah. Tapi oleh orang-orang Yahud diplesetkan menjadi ra'una. Ya Muhammad, celaka engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat jangan mengucapkan ra'ina, nanti diplesetkan ke sama orang-orang Yahudi.
Maka ganti dengan unzurna wasma'u. Maknanya sama. Ya Rasulullah, tolong perhatikan kami, dengarkan kami. Saya mau berbicara. Kami mau bertanya. Ini adab jamaah sekalian. Ya, jadi jangan langsung datang langsung rocos. Enggak pakai salam, wala panggilan, wala adab, enggak ada. Ini enggak boleh. Faedah dari ayat ini kata para alim ulama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tasyabuh kepada ahlul kitab. Dalam segi ucapan saja kita dilarang untuk tasyabuh, untuk meniru-niru ucapan orang-orang ahli kitab. Kalau kita mengucapkan ra'ina, nanti mereka tertawa. Kan diplesetkan menjadi ra'una. Maka ganti dengan unzurna. Tidaklah Allah mengganti sesuatu, pasti Allah akan berikan penggantinya yang lebih baik. Ra'ina itu bisa nanti diplesetkan sama orang-orang Yahudi, dan kebiasaan orang-orang ahli kitab itu suka melesetkan. Ya. Jadi jangan suka memelesetkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa menjadi kebiasaannya yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Ya. Dari sisi ini Allah memberikan kepada kita apa? Kebaikan, yaitu apa? Agar kita tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Dan ada perintah, ada larangan agar kita tidak meniru orang-orang Yahudi. Berarti apa? Ada kebaikan, ada keburukan. Perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Contoh dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang di belakangnya ada kebaikan dan keburukan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali dengan cara yang Allah berikan kebaikan. Perniagaan, dagang yang ma'ruf, bukan dengan cara riba dan seterusnya. Lihat, perhatikan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan. Ada larangan yang Allah hendak larang untuk kalian agar kalian jauh dari keburukan-keburukan. Perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Sudah pernah kita bahas pada pembahasan bab riba. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Yang enggak boleh kan berlipat ganda, Ustaz. Berarti kalau mek titik lah gak apa-apa sih. Kan ayatnya berlipat ganda, ad'afan mudha'afah. Berarti mek nanti pinjam 100 balik mek 5.000 lah gak apa-apa, Ustaz. Uang admin, uang nulis, uang jasa lelah, ya sama juga aja Mas. Sudah kita pernah bahas. Nah, ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Lihat kebaikan ya Mas. Di belakang itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabar dan salat penolong kalian. Di musim pandemi seperti sekarang ini, sulitnya kita mencari maisha, sulitnya kita dalam mencari penghidupan. Allah berikan kita jalan keluar apa? Sabar. Ada orang yang enggak sabar. Rezekinya seret selama pandemi 2 tahun, kemudian cari cara yang haram. Cari cara-cara yang Allah murkai. Nah, ini tidak boleh. Suruh sabar. Sabar itu gampang ya Mas. Prakteknya gampang. Betul? Enggak, prakteknya susah. Teori ini gampang, mek sot bak ambil ro. Iya betul ya? Sot bak ro. Ini Indonesia namanya SABAR. Prakteknya beribu-ribu kalimat, beribu-ribu anggota tubuh kita untuk mempraktekkan. Ada batasnya sabar? Ada batasnya sabar. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini baru sabarnya selesai. Artinya kalau panjenengan masih di dunia ini panjenengan disuruh sabar. Jangan bilang sabar gue entek rek. Wis gak kuat maneh. Anakku dablek-dablek. Tonggoku resek semua. Wis gak sabar tak pindah. Wah gak sabar namanya ini. Ya, disuruh sabar jangan masih. Ya. Jadikan sabar ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat penolong kalian. Kadang kita lupa aja Mas Ian. Kita ada penolong yang senantiasa ada di setiap hari kita. Sabar dan salat. Jadikan ini penolong untuk kita. Kadang kita lupa soal seperti ini. Nah,
Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di buku yang jadi pegangan kita, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yuqsimi siyamu ad-dahri walam shamah." Barang siapa berbuka tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah, nggak ada alasan, dia nggak sakit, dia nggak safar, dia nggak wanita hamil, nggak menyusui, nggak tua, kemudian nggak puasa, maka puasanya sepanjang masa tidak bisa menggantikan puasa satu hari yang dia tinggalkan. Dia nggak puasa sehari, dia ganti besoknya sepanjang hari dia berpuasa, sepanjang tahun dia berpuasa, nggak bisa menggantikan satu hari yang dia tinggalkan ketika tidak ada uzur dan rukhsah. Paham maksudnya ya? Ini menunjukkan bagaimana beratnya meninggalkan puasa tanpa uzur, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cuma masalahnya hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Ada perawinya itu yang dinilai cacat oleh para alim ulama ahli hadis. Ya. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bab ini yang teks ini tadi itu hadisnya dhaif. Tapi bukan berarti kemudian hadisnya dhaif lu. Lah apa sih berarti enggak puasa? Lu jangan dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum." Kutiba 'ala, kataba 'ala. Maka kata para ahli tafsir, ketika ada kalimat kataba 'ala, kutiba 'ala, maknanya wajib. Ya. Kalau ada ayat yang dimulai dengan sebelumnya kataba 'ala, kutiba 'ala, maka itu wajib. Maknanya wajib. Wahai orang-orang beriman, kutiba 'alal ladzi, diwajibkan, loh, wajib. Ketika dia tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah di bulan puasa, maka dia meninggalkan yang wajib. Karena Allah katakan kutiba 'ala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an, ada sekitar belasan ayat yang kemudian setelah kutiba 'ala atau kataba 'ala kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang akan meninggal dunia disebutkan kataba 'ala, yaitu untuk diberi wasiat. Banyak ayat jemaah sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ketika kita berpuasa atau terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah syariah ibadah puasa yang paling penting adalah kita mencapai derajat takwa. Itu yang hendak dicapai. Jadi perhatikan standar untuk pencapaian. Kalau di bahasa modernnya apa? Pakai isu ya. Ada standarnya. Standar untuk dapat puasa yang sukses itu takwa. Masalahnya sekian puluh tahun kita berpuasa, standar ini dapat nggak kita? Dapat nggak? Susah dapatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang ketika berpuasa, kemudian dia tahan hawa nafsunya, makan dan minumnya sampai tenggelamnya matahari. Sesiang hari kita mengangan-angankan begitu banyak apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Betul? Request apa untuk istri? Dik, masak no iki. Dik, gawe no iki. Kasih belanja. Terus angen-angen ya mungkin. Bukan nanti menunya ini, gelasnya kemeringet, Masya Allah. Betul ya? Begitu duk, ada maghrib. Awas jangan keliru ada maghrib dengan adzan duhur ya. Karena persis. Jangan sampai keliru. Nanti adzan duhur nanti dikira maghrib. Lah puasa beduk. Sama ya Ustaz. Mulai di Allahu Akbar sampai terakhir lu podo persis. Kemudian apakah kemudian santapan makanan di meja kita yang kita request sejak siang hari langsung habis kita santap? Tidak. Paling kita minum seteguk air putih, baca doa zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah plus 3 kurma, selesai? Selesai tidak? Bisa sholat maghrib? Bahkan sebagian orang buku mari tarawih, betul? Ada enggak yang gitu? Ada.
engko ae makannya wis tarawih ae. Kurma tok cukup. Sunnahnya kan makan kurma ya, betul? Bukan ote-ote ya. Karena yang sangat trending topik gitu ya. Trending topik di bulan Ramadan itu gorengan ya Mas kan. Padahal untuk menggoreng itu ibu-ibu kita itu ngantri. Bahan bakunya apa? Minyak goreng. Ibu-ibu kita, istri kita tuh ngantri minyak goreng ya Mas kalian. Dijatah satu orang satu KTP 1 pons 2 liter. Masya Allah. Di musim ini yang langka ternyata minyak goreng. Yang trending topik ketika buka puasa gorengan. Itu pun juga selesai sudah. Kita makan semur, kita makan kolak, paling nanti nomor kesekian. Artinya ketika kita berpuasa dan berbuka ada 3 hal yang ada pada diri kita. 1, ambisi ingin makan seharian di angan-angan kita. Yang kedua, kemampuan kita untuk ngabisin makanan. Mampu? Nah, sisanya masuk kulkas. 3 hari, 5 hari, cek bungkus buat sampah. Yang ketiga, ada kebutuhan sejati kita. Kita makan 1 piring, kurang, selesai. Perutnya kaum muslimin ini terbagi menjadi 3. Untuk makannya, minumnya, 1 untuk udara. Kalau kelebihan ini udara akan sesek. Dan ini Nabi sudah memperingatkan kita. Tidak ada perut yang lebih buruk daripada semua itu makanan masuk. Perhatikan jemaah sekalian. Kita puasa itu cuma sekedar itu saja, selesai. Coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau marah, enggak marah. Ini kan ambisi saya. Mampu enggak meluapkan? Mampu. Kita butuh? Enggak juga. Kita mau belanja, deretan belanja sak deret. Kemampuan kita boleh jadi ada. Butuh enggak? Enggak butuh. Kadang kan ada promo 2+1. Ada promo 30%. Beli, padahal enggak butuh kita. Betul? Setiap hari berbuka selama 30 hari atau 29 hari, sekian puluh tahun kita berpuasa. Sampai enggak kita untuk memahamkan kita pada seperti ini? Belum tentu. Maka inilah salah satu target kita untuk mencapai derajat takwa. Yaitu apa? Kebutuhan hidup kita ini aslinya tidak sebanyak ambisi dan angan-angan kita. Kita pengen ini, pengen ini, belum tentu. Dan belum tentu juga kesampaian gitu. Kebutuhan kita apa yang sejati? Cukup untuk bisa menegakkan tulang punggung kita agar bisa sholat, ibadah, ngaji, kerja, selesai. Selebihnya apa? Sekunder. Tambahan. Tapi yang kadang tambahan itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Menaikkan image, menaikkan nilai jabatan, menaikkan profil dirinya, hingga kemudian posting. Makan di resto, bla 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 bla. Yang melihat, durung bayar utang, wis posting makanan. Yang punya uang tuh gelo ya Mas. Utangnya durung dibayar ya, melaku-melaku. Ada sampai seperti itu. Ya. Yang punya uang sekian bulan nggak bayar-bayar, nggak sampai ke resto itu. Sing ngutang, wis bolak-balik ning resto itu. Ada satu kasus cerita sama saya. Ustaz, teman saya itu belum bayar hutang sama saya. Tapi kalau pas gajian awal mesti traktir saya. Saya diajak makan-makan ke sebuah resto. Habis itu diajak jalan-jalan, tapi suruh bayar dari dewe gitu. Tapi pas makannya itu kita dibayari. Padahal dia punya utang sama saya. Lah saya kan jadi gelo. Mau enggak dimakan itu ditraktir ya. Dimakan kok cek mentolone wong dia durung bayar utang. Saya bilang, "Pak, itu riba, Pak." Duh, dari mana ribanya, Ustaz? Lu panjenengan utang piutang toh? Nggih. Panjenengan belum dibayarkan, betul. Panjenengan dapat untung karena panjenengan ngutangi si A. Oh iya ya, besok lagi kalau gitu enggak saya terima. Itu sering kali jam. Setiap bulan dia seperti itu. Awal bulan ditraktir mesti makan sama yang ngutangin dia. Sambil menunjukkan status sosial dia, Masya Allah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah ingin memberikan pada kita
pemahaman bahwasanya puasa Ramadan ini menjadi sendi-sendi rukun dalam agama kita. Rukun adalah sesuatu yang ditekankan. Namanya rukun. Berarti kalau dia meninggalkan rukun, dia meninggalkan hal yang ditekankan dalam agama kita. Berarti dia berdosa. Dan dosanya tidak sampai dia kufur kecuali dia menghalalkan apa yang dia langgar. Ya. Sepakat ulama, orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa rukhsah, maka dia terjatuh pada dosa besar al-kabair. Tidak sampai kepada kufur. Kecuali dia mengatakan halal, tidak apa-apa, enggak puasa. Enggak diwajibkan atas saya. Ini kemudian jadi kufurnya dengan sebab dia menghalalkan apa yang menjadi maksiat yang dia lakukan. Ya. Tapi kalau sekedar dia tidak berpuasa, maka dia telah terjatuh pada dosa. Dan dosanya bukan dosa yang sepele, jemaah sekalian. Nabi SAW sebagai akhir dari pembahasan kita mengancam orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad sahih dari Abu Umamah, an Abi Umamatan Al-Bahiliyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun idza atani rajulan fa akhadha bi dab'ayin fa ataya bi jabalan wa'ran. Ketika aku sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, yaitu malaikat. Keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Faqala li, aku berkata kepadanya, mereka berkata kepadaku, is'ad, naiklah. Faqultu inni la'atiquh, aku tidak mampu. Faqala, kemudian mereka mengatakan, inna sanusahhiluhu lak, kami akan memudahkan untukmu. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswati syadidah. Ketika aku naik di bukit yang tadi, maka aku mendengar di tengah-tengah bukit itu suara yang sangat-sangat keras. Fakultu, aku berkata, ma hadhil aswat, suara apa itu? Qalu, mereka mengatakan, hada uwa'u ahlin nar, itu suara jeritan penghuni neraka. Jadi Nabi SAW mendengar suara jeritan penghuni neraka Jahannam. Summang tuliqa bi faida ana biqaumin mu'allakina bi'araki bihim musaqqaqu asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian aku dibawa kepada sebuah kelompok manusia yang tergantung urat-urat kakinya di atas, kemudian ujung-ujung mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Jadi dijantur gitu. Orang dilihat Nabi SAW dijantur kepalanya di atas, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Qala qultu min haula man haula, siapa dia? Siapa mereka? Haula illadi yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi hukuman, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah adalah Allah sobek mulutnya hingga berdarah, kemudian dijantur di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadis yang tadi satu hari puasa diganti hari yang lain itu hadisnya dhaif. Dan ini yang banyak dibawakan oleh para mubalik untuk memotivasi orang untuk berpuasa, itu maksudnya. Tapi tetap tidak dibenarkan, jemaah sekalian. Ya, dalam amanah ilmiah tidak boleh membawakan hadis dhaif dalam rangka untuk memotivasi seseorang. Sampaikan yang sahih saja. Yang sahih masih ada, masih mencukupi. Kita pernah melihat di sebuah media sosial, ada seorang penceramah membawakan cerita tentang hukuman bagi orang yang merokok. Karena mungkin dalil tentang rokok wangel golekane dan wonge angel-angel kandhanane. Terus diceritakan hal-hal yang membuat mereka kemudian ya tertawa tapi kemudian terkena gitu loh. Tapi tetap tidak diperbolehkan. Ketika ada seseorang yang suka merokok, ya mohon maaf ya kata-kata merokok saya pakai. Dia masuk surga. Kemudian dia bermimpi kemudian dia masuk surga. Di surga itu tidak ada api.
Masak tinggal langsung tling tadi. Ketika dia ingin merokok, ketika ngudut kok nggak ada api. Dikatakan oleh penjaga surga nggak ada api di sini. Kalau mau di neraka sana, apinya di sana. Keluarlah dia dari surga, kemudian masuk neraka, ya masih di pintunya neraka, ingin cari api, kayak ngudut soalnya. Wis kebelet ini, ya di surga pengen ngudut. Ya, wangil kan ini gini. Ketika dibukakan pintu neraka, baru dibuka tok, wush, langsung kobong, nyala. Ini belum masuk untuk cari api ya mungkin. Tahu gitu dia kemudian, wah, nggak jadi saya, takut apinya menyala-nyala. Dia kembali ke surga, kan sudah dapat apinya ini. Ya, ketika dia masuk surga ditolak sama penjaga surga. Kenapa? Di surga nggak ada api. Jadi wong rokok gak oleh nih, no smoking. Ya bingung kemudian, wah gak bisa masuk surga aku. Ya, terbangun kemudian dia tobat dari rokok. Ini cerita nggak ada asal usulnya ini. Tapi membuat orang tertawa dan kemudian tersentak. Oh iya ya, nek ngono gak ngerokok aja mlebu surga. Jadi ngelarangnya itu membawakan cerita-cerita yang tidak benar. Ya sampaikan saja yang sahih, walaupun hanya 1-2 dalil, tidak masalah. Termasuk dalam bab ini juga. Ya, hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tadi, kata para alim ulama hadisnya dhaif. Ya. Tapi ada hadis yang lain yang kita bawakan tadi, yaitu dari Imam An-Nasai dan yang lainnya dengan derajat sahih, dan Imam Az-Zahabi pun menyetujui hal yang seperti ini. Ya. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelang datangnya bulan puasa ini, mari kita jadikan waktu kita, ya, tenaga kita, kesempatan kita, harta kita untuk benar-benar berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan berbanyaklah doa sebagaimana dikatakan oleh Yahya Ibnu Abi Katsir, seorang tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan, kami dahulu mendengar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka para sahabat berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan nanti. Dan mereka lakukan doa ini 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa aja Mas sekalian 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan dan sampaikan Ramadan itu padaku, dan ketika sampai Ramadan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah untuk kehidupan kita, terkhusus ketika kita menghadapi bulan Ramadan nanti. Nah, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Tadi disebutkan orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan rukhsah termasuk dosa besar kecuali ada penghalalan. Enggak apa-apa, halal aku tidak berpuasa. Afwan, maksud dari penghalalan tersebut apa nggih? Maksudnya dia mengatakan bahwasanya kalau saya tidak puasa tidak apa-apa. Halal bagi saya untuk tidak berpuasa. Menghalalkan itu maknanya adalah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Jadi dia menganggap bahwasanya puasa itu boleh tidak puasa gitu loh. Walaupun tanpa uzur, tanpa rukhsah. Yang seperti ini berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram kan tidak berpuasa ketika tanpa uzur, tanpa rukhsah di bulan Ramadan? Iya, haram. Tapi dia menghalalkan. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ini termasuk berarti masuk pada penghalalan. Berarti dia masuk pada dosa kufur dengan sebab dia menghalalkan apa yang menjadi kemaksiatan yang dia lakukan. Pencuri masuk dosa besar apa kufur? Dosa besar. Membunuh dosa besar tidak? Dosa besar. Dia menjadi kufur ketika dia menghalalkan pembunuhan. Ketika dia menghalalkan pencurian, maka jadilah dia jatuh pada kufur dengan sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu maksudnya. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.